sama, dok boleh nggak jadi BA-nya something misal gitu ya, kita ada budget nih 50M, kan toh produknya bagus-bagus nggak masalah. Terus menurut kalian salahnya dokter di mana untuk mempromosikan brand dari something? Pikir secara logika. Pos, kamu tuh mau jatuhin Doktif itu dari mana sih, Pos? Nggak akan bisa, Pos. Ya. Dari mana? Hah? Nggak akan bisa, Pos. Sudah, ya. Ya, jadi kalau misalnya mau jatuhin mau apa, Doktif nggak peduli, ya. Sekarang Doktif laporin karena itu berpendidikan. Beda sama kamu kan kelasnya cuma bisanya ngoceh aja, nggak berpendidikan, jadi wajar. Itu maklumin ya, jadi maklumin apa yang kamu lakukan itu karena memang pendidikan kamu sangat rendah. Jadi pendidikan itu akan sebenarnya gini, fungsi pendidikan itu akan merubah cara berpikir seseorang, guys. Jadi si Nepos ini karena emang pendidikannya rendah, jadi beliau itu tidak bisa berpikir secara normal gitu. Kalau memang ada brand yang produknya memang bagus, berkualitas, minta kerjasama sama Doktif, minta untuk Doktif endorse, terus salahnya di mana? Doktif sebagai konten kreator misalnya ditawarin begitu, salah nggak? Kecuali misal dia klaimnya 10%, ternyata hasil labnya 2, terus Doktif rubah, nah itu baru. Makanya gini loh, Pos ya, kalau kamu merasa Doktif itu memanipulasi data, kamu kan punya, kalau kamu tapi nggak punya duit sih, kamunya susah juga. Dia mah rumah pinjem, tanah pinjem. Dia itu rumah itu bukan miliknya dia sendiri ya, guys. Ya, bukan punyanya dia sendiri. Minta dia tunjukin SHM-nya, itu bukan atas nama dia sendiri. Rumah tanah itu bukan atas nama dia sendiri. Jadi kalau sampai dia ngaku itu rumah dan tanah dia sendiri, tunjukkan sertifikat hak milik. Dan sertifikat hak milik itu bukan kwitansi tulisan tangan ya, surat resmi ya, surat resmi dari BPN. Dokter pastikan dia tidak memiliki itu ya. Jadi emang bukan levelnya Doktif lah dia mah. Jadi kalau misalnya kamu ada duit, suatu saat nanti ada duit, kan sudah dapat duit nih Markus dapat duit banyak nih kan, Pos. Jadi kamu beli tuh produk yang kamu fitnah ke Doktif itu, kamu uji lab sama nggak dengan hasil uji lab yang Doktif lakukan gitu ya. Itu aja, sesimpel itu ya. Budgetnya masih dikit, kurang banyak, masih dikit. Ini apa sayang? Nasi tongseng. Oh, tongseng ya. Karena aku nasinya nggak habis, Pak Adi, berdua ya. Nasinya nggak mungkin habis kan, usahanya pergi acak-acak kan. Di ini apa namanya, Blueberries. Iya. Iya. Tantrum dibilang judul, tapi tantrumnya nggak sama si Deddy Corbuzier, nggak sama majalah Tempo. Padahal majalah Tempo tuh bisa loh kalau emang mau somasi, kalau emang pencemaran nama baik. Tapi karena bener, ya kan, apanya yang mau disomasi? Emang bener. Kalau semakin diselidiki, semakin ketahuan kan. Jadi ya udah deh, diem aja. Lebih baik nyerang Doktif aja deh, kan kalian kan gampang. Mikirnya masyarakat Indonesia kan gampang banget digiring, gampang banget digiring gitu. Gampang banget makasih, gampang banget diarahkan kayak dulu aja. Guys, kalian sudah nonton film Superman belum? Film Superman tuh lucu banget deh, relate banget nih sama yang kejadiannya Doktif tuh lucu banget. Jadi di situ di ruang kantong waktu, apa sih namanya itu, kantong waktu ya, itu ada para monyet-monyet yang lagi jadi mujair ya. Jadi cuman kalau di filmnya Superman itu monyet, bukan manusianya gitu. Jadi yang di situ tuh para monyet-monyet yang jadi ngetik-ngetik sesuatu untuk menggiring opini, bilang Superman itu jahat, Superman itu adalah pembuat onar, Superman itu bla 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 nya gitu. Akhirnya masyarakat tuh percaya kalau Superman itu jahat. Terus nonton deh, itu persis banget udah kejadiannya. Jadi mereka tuh bayar mujair, terus itu tuh giring opini, itu udah giring opini. Ayo siapa ini, masyarakat giring opini nih. Lah nih gitu, laporin kamu, Pos. Ya kamu kalau kamu punya bukti bilangnya nanti ke penyidik ya. Itu udah sampein, nggak ada yang namanya atensi dari para bintang ya, udah nggak ada. Jadi jangan ngarep nanti kamu diselamatin, karena udah jelas banget dugaan tindak pidananya, jelas banget ya, terang benderang. Dah silahkan, kamu punya bukti apa soal Doktif, laporkan, jangan cuma ngoceh. Kalau Doktif sudah dilaporkan kan, melaporkan Nepos ya.
laporin apa? Udah tah, sesuai dengan obrolan kita kemarin sudah dilaporin dia nanti supaya dia semakin gencar lagi bikin VT. Kemarin kan setiap hari bikin 8. Nanti mungkin setiap hari bisa bikin 30 VT kayaknya. Makasih sayang. Ya. Mungkin abis ini bikin 30 VT abis ini. Bikin lagi dia. Berarti ketawain aja kayak orang gak ada kerjaan. Memang sih. Ntar ya. Makan dulu. Sen. Pak Adi mana ya? Pak Adi dia ngomong Pak Adi. Gitu. Dia takut banget dokter. Ngeri. Takut. Ceng. Apa sih wedi opo? Kalau orang takut tuh nggak ngelaporin. Kalau bener itu ngelaporin. Aduh. Ya. Cuman emang nggak nyampe. Para mujari ini nggak nyampe semua. Itu lauknya belum datang kan, cuma nasi doang, tapi berhubung lapar jadi apa aja dimakan gitu. Hi from Turki. Doti kapan mau ke Turki ya? Nah ini gitu. Guys, Doktif mau ada meeting ya. Doktif tutup dulu ya. Di sini ada yang diomongin nggak bisa masuk dulu ya. Ya. Udah mau makan dulu. Nanti Doktif lanjutin pada saat Doktif selesai melaporkan Nepos ya. Mau makan dulu. Oke, jelas Doktif sesuai omongannya Doktif itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin kan kalian ngasih ide ke Doktif, udah laporin aja. Udah. Jangan nanti dibilang Doktif takut. Kalau takut itu nggak mungkin lapor. Nepos takut ngelaporin si majalah Tempo. Nepos takut ngelaporin Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena bisa terbukti itu. Ya, gitu. Kalau Deddy nggak takut, karena Deddy pengen dibuktikan. Omongannya si Nepos itu jangan cuma keluar-keluar doang. Dan Doktif lapornya nggak main-main di Polda loh, Polda Metro Jaya, bukan Polres loh, ya kan? Bukan Polres, Doktif mainnya di Polda Metro. Oke guys ya, Doktif pamit dulu, nanti Doktif lanjutin nanti aja, ya. Teri aja ya. Oke ya, oke guys ya, sampai bareng Doktif udah terlibat. Bye. Iya makanya si Cencem ya, nggak akan berani mereka laporan guys, karena emang dugaannya terlibat. Udah ya, bye.